Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk hari ini Ibu sengaja membuat video materinya itu tepat berada di kelas lorong. Ini kelas 12 IPS tepatnya. Kalian bisa lihat di sini, mungkin ada yang cukup mengenali ruangan ini. Ibu ingin memberikan suasana berbeda supaya kalian ngerasa ada di dalam kelas gitu. Walaupun Ibu ini jadinya agak aneh karena ngomong sendiri. Tapi sebelum materinya dimulai, Ibu ingin memperlihatkan sesuatu yang baru di kelas ini ya, yang pastinya kalian belum pernah lihat. Ini Ibu akan perlihatkan dulu. Jadi ini ruangan kalian nanti, ini kelas lorong ya. Secara bertahap bangku dan kursinya akan segera diganti. Nah, oke cukup ya. Udah lumayan ya, itu ruang gurunya, ruang guru, meja guru ya. Kemudian ini whiteboard yang biasa kalian lihat. Nah, sekarang kalian cukup lihat dari jarak jauh dulu, secara tidak langsung dulu, karena masih dalam kondisi yang memang sedang di tengah pandemi gitu ya, sehingga nanti kita akan memulai pembelajaran insya Allah pada bulan Januari. Oke anak-anak sekalian, untuk materi, sebetulnya kenapa minggu lalu Ibu nggak ngasih materi? Karena materi kita sudah rampung. Jadi untuk kelas 12 itu materinya hanya 2, hak asasi manusia dan penegakan hukum. Nah, Ibu hanya akan sedikit mengulas saja tentang penegakan hukum ini ya, karena kita akan materinya di hukum. Setelah ini nggak akan ada tugas apapun lagi untuk kalian. Kalian free tugas untuk pelajaran Ibu, silahkan konsentrasi saja di pelajaran lain ya. Nah, untuk hukum, Ibu akan ulas lagi sedikit tentang pengertian hukumnya ya. Jadi pengertian hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah yang syah, yang dibuat oleh lembaga hukum gitu ya, yang lembaga yang betul-betul syah di negara kita, yang sifatnya memaksa. Kemudian apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tersebut hukum positif. Hukum positif itu hukum yang sedang berlaku pada saat ini di tempat ini juga gitu. Nah, itu adalah pengertian hukum. Sekali lagi ya, pengertian hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah dalam hal ini. Hukumnya bersifat memaksa dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu kira-kira untuk definisi hukum. Nah, kemudian kita akan ke apa sih pentingnya negara, apa sih pentingnya penegakan hukum gitu ya, kan kita udah jelasin sebetulnya, tapi Ibu pengen kalian lebih tahu lagi tentang apa pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. Tentu saja yang pertama adalah untuk supremasi hukum atau penegakan hukum itu sendiri. Karena kebayangkan di sebuah negara tanpa hukum gimana rasanya gitu ya. Pasti bukan rasanya, bagaimana kondisinya, pasti akan semrawut, akan terjadi chaos, pokoknya akan terjadi banyak ketidaktertiban, kejahatan. Itu sebabnya sebuah negara penting adanya sebuah hukum, karena untuk menegakkan hukumnya itu sendiri, itu untuk menegakkan aturan, untuk menjaga masyarakatnya di dalamnya gitu. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Nah, apa sih maksudnya di sini tegaknya keadilan? Nah, jadi setiap warga negara ini berhak mendapatkan keadilan. Setiap warga negara diperlakukan secara adil dalam bidang hukum terutama gitu ya. Jika ada orang yang sudah melakukan sebuah tindakan kejahatan terhadap kalian, maka kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan ini adil bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Adil bagi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali. Walaupun pada tataran realitas kita bisa melihat orang kaya, orang yang berkuasa tentu saja mereka lebih menang, mereka lebih bisa kebal terhadap hukum dibandingkan dengan orang-orang atau rakyat jelata atau rakyat biasa gitu. Itu yang kedua, yaitu tegaknya keadilan. Kemudian yang ketiga, terjaminnya masyarakat yang tertib. Seperti Ibu bilang tadi, kalau nggak ada hukum ya masyarakat gimana mau tertib kan? Itu pasti akan semrawut gitu. Makanya dengan adanya hukum maka negara akan semakin tertib. Nah, itu kira-kira apa penting dan pentingnya penegakan hukum gitu ya. Nah, itu sebetulnya udah dibahas minggu lalu, ini Ibu hanya sekedar mengulas kembali. Nah, untuk berikutnya kita akan ke peran lembaga hukum. Karena bagaimanapun jika hukum ditegakkan maka harus ada aparatnya, harus ada lembaga-lembaga yang berwenang untuk bagaimana menegakkan hukum itu gitu. Bukan hanya masyarakatnya saja, tapi ada aparat pelindung hukum gitu, nanti pada akhirnya disebutnya seperti itu, aparat pelindung hukum. Kenapa kok disebut aparat pelindung hukum atau aparat penegak hukum? Karena dia bertugas untuk bisa menjaga kestabilan dan ketertiban di negara kita gitu. Anak-anak, kita lanjutkan bahasan yang tadi masih tentang hukum. Kalau tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang definisi hukum, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan
tentang pentingnya penegakan hukum dalam sebuah negara. Nah, dalam sebuah negara hukum berarti kan ada hukum yang di sini melindungi segenap warga negara untuk membuat negara itu dalam keadaan tertib. Nah, dalam hal ini diperlukan sebuah lembaga hukum ya, atau peran lembaga penegak hukum. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam penegakan hukum. Antara lain yang pertama adalah lembaga kepolisian ya. Lembaga kepolisian ini sebetulnya memang dia alat negara yang berperan memelihara ketertiban. Nah, itu lembaga kepolisian. Kemudian apalagi selain lembaga kepolisian adalah kejaksaan. Pernah dengar jaksa ya? Kalau jaksa biasanya diikuti dengan jaksa penuntut umum gitu ya, yang pernah kalian dengar itu. Nah, tentu saja yang kedua, peran kejaksaan di negara Republik Indonesia ini apa? Nah, peran kejaksaan itu adalah melaksanakan kekuasaan penuntutan. Itu jadi nuntut lah gitu. Tugas dan wewenang kejaksaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Nah, di sini kejaksaan wewenangnya adalah melakukan penuntutan dan kewajiban ya, melakukan penuntutan dan kewajiban penyidikan terhadap tindak pidana tertentu gitu. Jadi kejaksaan ini melakukan tindakan yang sifatnya menuntut terhadap terdakwa dalam kasus tertentu, itu adalah kejaksaan. Kemudian apalagi membela lah istilahnya, memperjuangkan hak-haknya di dalam peradilan, dan peradilannya itu tentu saja harus peradilan yang bebas. Atau peran penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban, salah satunya adalah KPK. Ini belum lama sih kalau KPK ya, baru beberapa tahun. KPK ini singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, apa sih fungsinya KPK? Tentu saja KPK adalah membantu memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia gitu ya. Peran KPK ini sangat penting sekali bagaimana bisa menekan angka korupsi, karena bagaimanapun negara Indonesia pernah menjadi negara 10 besar negara terkorup di dunia, karena budaya korupsi di Indonesia itu luar biasa gitu ya. Terus menerus berganti rejim ya tetap korupsinya tetap ada gitu. Jadi peran Komisi Pemberantasan Korupsi ini betul-betul sangat penting. Dan ini juga harus menjadi lembaga yang independen, lembaga yang merdeka, tidak terintervensi oleh pihak manapun gitu ya. Bebas dari kekuatan apapun, entah itu kekuatan kekuasaan, entah itu kekuatan kewenangan ataupun kekuatan uang. Yang jelas lembaga ini atau peran Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus betul-betul adil, harus betul-betul memihak kepada rakyat. Nah, itu kira-kira peran lembaga hukum. Nah, berikutnya macam-macam sanksi dan pelanggaran hukum gitu. Jadi itu sudah tercatat sebetulnya, kalau disebutin satu-satu sih banyak banget. Tapi untuk macam-macam sanksi dan pelanggaran ini sudah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi kalian tinggal baca aja. Beli sih bukunya murah ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, nanti di situ meliputi ada hukuman mati, hukuman kurungan, denda dan sebagainya tergantung dari tindakan pidana yang dilakukan, dan itu sudah disesuaikan. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya tindakan kejahatannya tidak ada dalam KUHP pidana? Nah, itu ada beberapa opsi. Misalnya salah satunya dengan menggunakan jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu untuk kasus yang sama yang kasusnya tidak tertera atau tidak ada dalam KUHP pidana gitu kira-kira. Demikian materi tentang hukum. Jadi Ibu ingatkan kembali hal-hal yang harus kalian pelajari menjelang ujian akhir semester ini, yaitu yang pertama definisi hukum, kemudian ciri-ciri hukum. Yang kedua yang harus kalian pelajari juga adalah, ini tidak kalah pentingnya, bagaimana perlindungan dan penegakan hukum dalam sebuah negara, apa pentingnya gitu perlindungan hukum dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga, apa saja peran lembaga hukum. Di sini harus sebutkan dulu peran lembaga hukum itu siapa saja lembaga hukumnya, kemudian bagaimana perannya. Tadi sudah Ibu sebutkan ada 5 ya, jangan lupa. Dan yang terakhir adalah peran dari, bukan peran tapi bagaimana sanksi dan pelanggaran apa saja pada seseorang yang memang melakukan tindakan kejahatan atau tindakan pidana atau tindakan melanggar hukum. Nah, nanti yang terakhir tentu saja yang akan Ibu berikan adalah apakah ada partisipasi yang bisa diberikan oleh masyarakat, terutama kalian sebagai pelajar, bagaimana bisa berpartisipasi dalam penegakan hukum. Tentu saja ada, karena hukum itu bukan berarti tidak membunuh, tidak merampok, tapi aturan itu dari hal-hal terkecil. Maka kalian sebagai pelajar lakukanlah hal-hal yang taat hukum dari hal yang paling kecil. Misalnya ketika pemerintah meminta kita untuk tetap di rumah, maka tetap di rumah, jangan datang ke sekolah itu, atau hal-hal lain. Tugas kalian sebagai pelajar tentu saja belajar yang benar supaya kalian nanti kelak menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.